persingkat tema dan subtema di depan kita. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, maka Nabi Yesaya dalam visi Allah, penyataan Allah, mengatakan bahwa dia sudah lahir, walaupun dia belum lahir. Tapi dalam visi Allah yang jauh untuk ribuan tahun ke depan, dia harus pikul pohon atau pikul kayu menuju ke Golgota. Ya, sampai di sana dia gantung seperti itu. Maka dia bilang, minum darahku, makan tubuhku. Jadi dia tergantung di kayu salib. Jadi siapa yang lihat kepada salib, percaya Yesus, makan dan minum tubuh dan darahnya, maka dia diselamatkan. Percaya dia sebagai juru selamat, maka dia diselamatkan. Dia datang untuk, kenapa bukan mati di kolam atau mati di gunung, tapi harus mati di kayu salib antara langit dan bumi? Kenapa? Karena memang tujuan dia datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Ya, ada vertikalnya antara kita manusia dengan Allah, ada horizontal salib antara manusia dengan manusia. Masalah karena dosa manusia, Allah bisa perdamaikan. Itu sebabnya dia bilang begini, berbahagialah kamu yang bawa damai, sebab kamu adalah anak-anak Allah. Natal berbicara tentang mari kita sehati sepikir. Dalam rumah tangga, suami istri, orang tua anak, mari kita damai-damai, sehati sepikir, baku dengar, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu dalam pekerjaan kita, di lembaga kita, di gereja kita. Di gereja pun hari ini banyak orang berkelahi. Ya, karena masalah jabatan, masalah isme, masalah nanti sebentar Natal juga kita berkelahi banyak. Ya, gara-gara panitia mau masak apa barapen kah, nasi kotak kah, bungkus kah, atau bagaimana. Nah, nanti setelah bagi makan ada yang dapat, ada yang tidak, ribut lagi. Jadi masalah-masalah ini kita harus, ya, Natal itu bicara tentang damai Allah. Allah mau kita menikmati damai, kasih, sukacita. Karena itu mari kita menyambut bulan-bulan Natal ini, walaupun kesibukan cukup tinggi, dan karena bikin panitia, akhirnya panitia ribut, tidak jadi berkat, jadi batu sandungan, ya, merusak nama baik gereja dan nama Tuhan. Padahal dia datang mendamaikan kita, tapi kita salah melangkah, akhirnya bukan menikmati sukacita, tapi akhirnya bikin masalah. Selesai Natal, pekerjaan terganggu, rumah tangga terganggu, dengan tetangga terganggu, dan seterusnya. Nah, ini kita perlu, ya, pesan Natal hari ini, dia Raja Damai. Ya, kita sambut dia karena dia Raja Damai. Damaikan kita dengan Allah, damaikan kita dengan manusia. Karena itu mari kita juga saling berdamai. Ya, kalau ada masalah cepat selesaikan. Alkitab bilang kalau matahari sebelum terbenam, ya selesaikan. Tapi kalau malam masalah, jangan matahari terbit belum selesaikan. Cepat selesaikan. Karena kalau jadi iblis masuk, dia menari-menari di depan masalah kita. Yesus yang menangis, saya sudah tebus mereka, saya sudah damaikan mereka. Karena mereka masih perang lagi, mereka masih dendam lagi, iri hati lagi, sakit hati lagi. Semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Selesaikan cepat. Ya, menikmati hidup kita dengan damai, bulan Natal dengan damai, sambut tahun baru dengan damai. Menyelamatkan jiwa-jiwa di bidang kesehatan, karena nyawa itu penting dan berharga. Dan saya percaya bahwa lewat stikes ini ada visi besar yang Tuhan siapkan. Dan saya percaya bahwa hari ini kita berdiri di sini, ada pemimpin besar dan profesional di bidang kesehatan yang telah Tuhan siapkan. Sedang Tuhan siapkan yang memang sudah ada dalam visi Tuhan dan penglihatan sudah ada, tapi yang disiapkan hari ini seperti Yeremia. Dan bilang, Yeremia, bukan sekarang kau masa muda bersama panggil kau, bukan. Tapi sebelum dalam kandungan mama bahkan langit dan belum jadi, setelah panggil kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya visi besar Tuhan ke depan sudah ada. Dan saya percaya bahwa lewat stikes Tuhan akan selesaikan masalah kesehatan di tanah Papua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi semuanya malam ini kita bersyukur dalam acara pengucapan syukur dan Natal ini kita bisa diajak untuk sama-sama memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, tema kita persingkat menyambut Yesus Kristus. Ada 3 hal yang menjadi pesan penting. Alasan-alasan mengapa kita harus menyambut Yesus Kristus. Yang pertama, sebab dialah penolong. Karena dialah penolong. Mazmur katakan begini, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku hanya dari Tuhan Allah. Itu sampai dari surga. Anak Allah itu sampai dalam dunia ini untuk mencari kita dan menyelamatkan kita. Apa kualifikasi dari seorang penolong? Kenapa dia menjadi penolong? Apa kriterianya? Apa